Hi, geli banget. Itu bukanlah anak ulat. Itu adalah anak serangga lain yang lahir dari tubuh ulat. Dan ini dia pelakunya, si tawon parasit. Saat akan bertelur, dia akan mencari ulat atau serangga lain untuk meletakkan telurnya. Ini dia proses injeksi telur tawon ke dalam tubuh ulat. Telur akan menetas dan larva akan tumbuh di dalam tubuh ulat sampai besar. Tibalah saat keluar dari tubuh ulat. Dan larva tawon akan menembus kulit ulat. Larva tawon langsung membuat pupa untuk proses metamorfosis menjadi tawon dewasa. Yang sangat mengejutkan, ulat menganggap larva tawon seperti anaknya sendiri. Ulat melindungi lagi pupa larva dengan benang sutranya. Tidak hanya itu, ulat juga melindungi pupa dari gangguan hewan lain. Tawon dewasa akhirnya keluar dari pupa dan akan mengulangi siklus ini. Fakta menarik tentang kucing 1. Kucing memiliki kemampuan keseimbangan yang luar biasa karena memiliki lebih dari 30 otot di telapak kaki mereka, memungkinkan mereka melompat dengan presisi tinggi dan mendarat dengan lembut. 2. Meskipun sering diasosiasikan dengan keengganan terhadap air, beberapa ras kucing seperti Turkish Fan sebenarnya menikmati berenang dan memiliki bulu air resisten yang membuat mereka tahan terhadap kelembaban. Fakta mengerikan belalang sembah, tato, pemangsaan, bertahap. Belalang sembah memiliki kebiasaan mengerikan untuk memangsa mangsanya secara bertahap. Mereka akan mengunyah mangsa mereka, memuntahkan enzim pencernaan, dan kemudian menghisap cairan tubuh mangsa yang telah terurai. 2. Investasi massal. Belalang sembah kadang-kadang dapat menyebabkan investasi massal yang merusak tanaman dan vegetasi di area tertentu. Ketika jumlah belalang sembah meningkat secara signifikan, mereka dapat menjadi ancaman serius bagi pertanian dan ekosistem lokal. Fakta menarik ulat sagu. 1. Ulat sagu, juga dikenal sebagai caterpillar of sago palm, merupakan larva dari kumbang kelapa sawit dan dapat ditemukan di pohon sagu. 2. Meskipun ulat sagu umumnya dianggap sebagai hama tanaman, di beberapa daerah, ulat sagu dimanfaatkan sebagai sumber protein yang tinggi dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Bukan kobra, bukan juga black mamba. Ular paling beracun di dunia adalah inland taipan atau ular taipan pedalaman. Kekuatan bisa inland taipan 50 kali lebih kuat dibandingkan king cobra. Pada umumnya, ular berbisa memiliki satu jenis racun, tetapi ular ini memiliki dua jenis racun sekaligus, yaitu neurotoxin dan hemotoxin. Neurotoxin akan membuat korbannya menjadi lumpuh dan mengalami gagal napas, sementara hemotoxin akan mengakibatkan pembekuan darah. Sekali gigitan, ular ini dapat mengeluarkan 44 hingga 110 mg racun. Dengan kombinasi dua racun tersebut, satu gigitan cukup untuk menewaskan lebih dari 100 orang atau 250.000 tikus. Panjang inland taipan dapat mencapai 2,5 meter. Mereka jarang diketahui sebab ular ini hanya terdapat di Australia. Meskipun menyandang ular paling berbisa di dunia, mereka adalah ular yang pemalu dan cenderung menghindari pertemuan langsung dengan manusia. Anjing adalah mamalia domestik yang setia, memiliki indera penciuman luar biasa, dan dapat membantu manusia dalam berbagai tugas seperti penjagaan dan pendeteksian bau. Panda adalah mamalia berkaki 4 yang terkenal dengan warna hitam dan putihnya. Mereka memiliki pola unik di wajahnya, dengan lingkaran hitam di sekitar mata dan telinga. Panda gigi besar mereka, yang sebagian besar terbuat dari tumbuhan bambu, membuat mereka herbivora yang sangat terampil. Habitat asli panda adalah hutan bambu di Cina, dan mereka terancam punah karena hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Panda dikenal sebagai spesies yang dilindungi dan upaya konservasi telah dilakukan untuk melestarikannya. Meskipun makanannya utama adalah bambu, panda juga dapat memakan buah-buahan, telur, dan serangga. Banyak upaya dilakukan untuk memperkuat populasi panda yang terancam punah melalui program konservasi dan penelitian ilmiah. Apa kelemahan dari buaya? Kelemahan buaya ada pada telinga.
Meskipun mungkin banyak yang bertanya-tanya apakah buaya memiliki telinga, mereka memang memiliki organ pendengaran yang terletak di dekat mata. Organ telinga ini, meskipun tidak berbentuk daun telinga. 1. Habitat yang diversifikasi. Kuda Nil dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan tropis, rawa, dan sungai, menunjukkan adaptasi yang luas terhadap lingkungan. 2. Morfologi yang menarik. Meskipun tubuhnya besar dan gemuk, kuda Nil memiliki kaki pendek, telinga kecil, dan ekor yang hampir tidak terlihat, memberikan penampilan yang unik. 3. Kemampuan berenang yang luar biasa. Kuda Nil adalah perenang ulung, dapat menyelam hingga 8 meter di bawah air dan menutupi jarak yang cukup besar dengan menggunakan kaki dan ekor mereka. 4. Gaya hidup nokturnal. Kuda Nil aktif pada malam hari, mencari makan dan menjelajahi sekitarnya ketika matahari terbenam. 5. Diet herbivora. Kuda Nil adalah herbivora, memakan rumput, daun, dan buah-buahan. Mereka mampu mengonsumsi tanaman air dalam jumlah besar. 6. Komunikasi melalui suara. Kuda Nil menggunakan berbagai suara untuk berkomunikasi, termasuk grunting, mendesis, dan merengek, untuk menyampaikan pesan kepada sesama mereka. 7. Kelenjar berminyak. Kuda Nil memiliki kelenjar berminyak di kulitnya yang berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan membantu menjaga kelembaban. 8. Taring khusus jantan. Kuda Nil jantan memiliki taring yang besar dan tajam yang dapat tumbuh hingga 51 cm. Digunakan untuk perlindungan diri dan dalam persaingan dengan sesama jantan. Seliu, perilaku melubangi. Tanah. Kuda Nil seringkali menggunakan gigi mereka untuk melubangi tanah, menciptakan lubang-lubang kecil sebagai tempat berlindung atau sebagai tempat untuk menyimpan makanan. 10. Sifat soliter dan teritorial. Kuda Nil cenderung hidup sendiri dan memiliki wilayah teritorial yang dijaga dengan ketat, terutama oleh jantan yang dapat menjadi agresif untuk melindungi wilayahnya. Fakta menarik ikan hias. 1. Keanekaragaman. Warna. Ikan hias dikenal dengan keindahan warnanya yang beragam, mulai dari warna-warni cerah hingga pola yang unik dan kompleks. 2. Sistem komunikasi. Beberapa jenis ikan hias memiliki sistem komunikasi yang kompleks, menggunakan gerakan tubuh, warna, dan bahkan elektrisitas untuk berinteraksi dengan sesama. 3. Kemampuan meniru. Suara. Beberapa spesies ikan hias memiliki kemampuan meniru suara lingkungan mereka, meskipun tidak setajam burung atau mamalia. 4. Keterampilan bertahan hidup. Ikan hias memiliki keterampilan khusus untuk bertahan hidup, seperti kemampuan bersembunyi di antara tanaman air atau mengecoh predator dengan pola warna yang mengelabui. 5. Keunikan habitat. Setiap jenis ikan hias biasanya berasal dari habitat khusus, termasuk sungai, danau, atau bahkan terumbu karang, menciptakan beragam lingkungan dalam akuarium. 6. Perubahan warna. Beberapa ikan hias memiliki kemampuan mengubah warna tubuh mereka sebagai respons terhadap lingkungan sekitarnya atau sebagai bagian dari ekspresi sosial. 7. Kemampuan berenang. Beberapa spesies ikan hias memiliki kemampuan berenang yang luar biasa, bahkan dapat melompat keluar dari air untuk menangkap mangsa di atas permukaan. 8. Perilaku bersosial. Beberapa ikan hias menunjukkan perilaku sosial yang kompleks, seperti membentuk kelompok atau hierarki dalam kelompok mereka. 9. Pemeliharaan di lingkungan. Buatan. Banyak ikan hias dapat ditemui di akuarium rumahan, dan pemeliharaan mereka dapat menjadi hobi yang menarik dan mendidik. 10. Ancaman konservasi. Sayangnya, beberapa spesies ikan hias menghadapi ancaman kepunahan karena perburuan berlebihan dan kerusakan habitat alami mereka.
konservasi menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan hias.